Farinda Putoyani dalam program Oase. Nah, Tribuners, dalam episode Oase kali ini kita akan membahas mengenai keistimewaan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini memang salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, apa sajakah keistimewaan dari bulan Dzulhijjah ini? Lalu amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini? Untuk membahas itu semua kita sudah terhubung secara virtual dengan Dr. Iswayudi MAG. Beliau merupakan Wakil Dekan 3 Fakultas Usul Hudi dan Dakwah YAIN Ponorogo. Assalamualaikum Pak Iswayudi, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik, dalam kondisi sehat walafiat, dibawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak Puput ya. Alhamdulillah saya juga Alhamdulillah, baik, Pak. okay. Baik Pak Iswayudi, untuk episode Oase kali ini kan kita akan membahas mengenai keistimewaan bulan Dzulhijjah, Pak. Mungkin sebelumnya Pak Iswayudi bisa menjelaskan terlebih dahulu apa arti dari bulan Dzulhijjah ini, Pak. Baik, para Tribuners, saya ingin menjelaskan secara kebahasaan bahwa yang disebut dengan Dzulhijjah itu adalah Dzu itu artinya memiliki, Al-Hijjah itu haji. Jadi bahasa yang paling mudah dipahami adalah orang yang melaksanakan ibadah haji atau si pemilik haji. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji memang pada saat ini sedang bergembira ria karena mereka sedang melaksanakan ibadah haji, dan kita yang ada di rumahnya masing-masing yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji, mereka pun disunnahkan untuk melakukan berbagai ibadah, yang ibadah itu berkaitan pula dengan masalah haji ini. Sehingga kalau misalnya ada orang melaksanakan ibadah haji karena melaksanakan rukun Islam yang kelima, maka orang yang tidak memiliki istitoah, tidak memiliki kemampuan, maka pun mereka juga disunnahkan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang mengandung nilai ibadah di rumahnya masing-masing walaupun tidak berada di Mekah Al-Mukarramah. Baik, Pak. Lalu terkait keistimewaan nih, Pak. Apa saja keistimewaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang sayang untuk dilewatkan ini, Pak? Ada berbagai keutamaan ya di bulan Dzulhijjah seperti yang saya jelaskan. Kalau mereka yang melaksanakan ibadah haji, maka mereka mendapatkan keutamaan. Bagi mereka yang haji lalu mabrur, maka mereka akan tidak ada balasan, laisa lahu jaza illal jannah, kecuali masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya tadi itu ya, mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan mereka yang ada di rumah? Apa keutamaannya? Di antara keutamaannya adalah bahwa pada bulan Dzulhijjah itu ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudha'af, dilipat gandakan kegiatan-kegiatan. Kalau misalnya puasa bahkan sab'ami'ati dhifin. Jadi ada semacam 700 kali lipat. Jadi pahalanya dilipat gandakan. Yang kedua adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Misalnya kalau misalnya ada orang melaksanakan puasa di hari Arafah, misalnya puasa Arafah, maka 2 tahun pahalanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga dibebaskan dari neraka. Itu artinya bahwa bulan ini memang memiliki kekhususan dibanding bulan-bulan yang lain. Karena itulah disunnahkan bagi kita untuk melakukan kegiatan yang memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, memperbanyak puasa, memperbanyak sholat dan lain sebagainya, memperbanyak tahlil di bulan Dzulhijjah itu. Itulah keutamaan bulan Dzulhijjah yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Karena itu maka wajar saja Mbak Puput bahwa para Tribuners bahwa bulan Dzulhijjah itu ada hari yang disebut dengan hari raya Adha, Idul Adha. Dan Idul Adha itu bahkan disebut sebagai haji yang paling besar, hari raya yang besar itu, karena ada penyembelihan kurban dan lain sebagainya. Terkait sejarah, Pak, adakah sejarah tersendiri terkait adanya bulan Dzulhijjah ini, Pak? Sehingga bulan Dzulhijjah itu adalah bulan dilaksanakannya ibadah haji. Kalau misalnya kita merunut kepada kajian sejarah, maka pada bulan Dzulhijjah itu ada 2 peristiwa penting. Yang pertama adalah peristiwa haji dan yang kedua adalah peristiwa kurban. Dan itu kalau peristiwa kurban misalnya kita runut ke belakang, itu pada masa Nabi Adam, antara Qabil dengan Habil, di mana Qabil dengan Habil diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan apa yang dia punya. Misalnya Qabil itu mengorbankan suatu yang tidak bagus, misalnya hasil panennya, tapi Habil itu mengorbankan domba yang dia punya, dan domba itu yang paling bagus. Sehingga kemudian tradisi kurban
terus-menerus nanti dilaksanakan oleh umat-umat selanjutnya. Tapi pada sisi yang lain yang lebih penting adalah diawali pada masa Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu di Ka'bah itu, sehingga pada saat yang bersamaan pula nanti ada peristiwa tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan sang anak. Pada awal kalinya cerita tentang sang anak ini adalah seorang Ibrahim adalah hamba kemanusiaan, orang manusia sebagai hamba, sebagai nabi yang menginginkan seorang anak laki-laki misalnya, memiliki seorang anak laki-laki, tapi ketika setelah memiliki anak laki-laki diperintah oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Itu kan berarti pengorbanan yang paling besar bagi seorang hamba untuk mengorbankan apa yang dia punya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dia paling cintai itu adalah anaknya Nabi Ismail. Tetapi ketika Nabi Ismail itu juga pasrah, ketika dia mau dijadikan sebagai korban, Nabi Ibrahim pasrah, Nabi Ismail pasrah, pada saat itulah Allah si Nabi Ismail dengan kambing atau dengan domba, yang domba itu pada awal kalinya adalah domba hasil pengorbanan dari si Habil pada zaman Nabi Adam yang awal pertama saya ceritakan tadi itu. Itulah sehingga lalu tradisi agama Abrahamic religion namanya, Abrahamic religions, di mana orang-orang Arab itu juga mentradisikan untuk pada bulan itu mereka berhaji, datang ke Baitullah, mereka datang ke Ka'bah untuk melaksanakan haji sebagaimana yang telah ditradisikan oleh Nabi Ibrahim. Mulai itulah maka Dzulhijjah sampai pada masa Rasulullah SAW pun dilakukan juga. Demikian Mbak Puput. Baik Pak Ismayudi, tadi kan kita sudah membahas terkait keistimewaan dari bulan Dzulhijjah ini Pak. Lalu adakah amalan soleh yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini Pak? Kalau amalan soleh yang bisa dilakukan, misalnya merujuk pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama-tama misalnya fa'aksiru fihinna minat tahlil, wa takbir, wa zikrillah. Perbanyaklah tahlil, membaca dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang lebih penting lagi adalah puasa. Puasa menurut misalnya dalam kitab Asnal Matalib, Syekh Zakaria Al-Ansori misalnya mengatakan tanggal 1 sampai tanggal 7 atau tanggal 1 sampai tanggal 8 menurut keterangan dari kitab Nihayatuz Zain misalnya, itu bagi orang yang tidak berhaji itu melaksanakan puasa antara tanggal 1 dimulai tanggal 1 sampai tanggal 8 atau tanggal 7. Nanti bagi mereka sampai tanggal 9 ya, sampai tanggal 9, 1 sampai tanggal 9. Nanti dipilah-pilah, ada misalnya tanggal 1 sampai tanggal 7 itu puasa awal bulan Dzulhijjah, lalu tanggal 8 menurut sebagian ulama namanya puasa Tarwiyah, dan tanggal 9 namanya puasa Arafah. Tapi bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, mereka tidak melaksanakan puasa Arafah. Dan bagi mereka yang ketika haji melaksanakan Arafah, puasa Arafah atau puasa Tarwiyah, ada sebagian ulama yang mengatakan itu namanya khilaful aula atau yang disebut dengan makruh ya. Dilarang, tidak dibolehkan untuk mereka yang sedang haji karena makruh hukumnya menurut para ulama. Jadi kalau misalnya kita bertanya atau Mbak Puput bertanya amalan apa yang bagus dilakukan ketika bulan Dzulhijjah, itu tentu yang pertama adalah puasa dari itu dengan kriteria yang telah saya sebutkan dari itu. Antara 1 sampai tanggal 9 ya, 1 sampai tanggal 9, dan tanggal 10-nya tanggal 10 Hari Raya Idul Adha, 10 Dzulhijjahnya yang paling bagus dilakukan tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 adalah menyembelih kurban. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada amalan yang paling bagus dilakukan ketika pada hari raya kurban itu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 yang disebut dengan hari tasyrik, kecuali mengalirkan darah. Mengalirkan darah itu artinya berkurban. Man wajada sa'atan falam yudohi, barang siapa yang dia mendapatkan atau memiliki kelebihan harta. Orang kaya bisa membeli kambing, bisa membeli hewan yang digunakan untuk kurban, lalu dia tidak berkurban, maka dia, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, kamu jangan sholat di tempat sholat kami. Bahkan ada hadis lain yang mengatakan fal yamut yahudiyan atau nasroniyan, atau matilah kamu dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Itu artinya begitu penting amalan yang dilakukan pada saat bulan Dzulhijjah itu. Jadi puasa, tahlil, takbir, kemudian
zikir kepada Allah, lalu dia berkurban dan sholat Idul Adha. Nah, itu beberapa amalan, Mbak. Dan tidak ada doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih utama doa diterima diantaranya adalah malam Jumat, kemudian malam Idul Adha. Sehingga para tribuners yang masih muda, jangan lupa kalau misalnya malam Idul Adha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan jodoh yang solih atau yang solihah. Itu Mbak Puput. Baik, Pak Iswayudi. Lalu kan tadi sudah disebutkan, Pak, terkait puasa sunnah yang bisa kita lakukan ketika di bulan Dzulhijjah. Mungkin Pak Iswayudi bisa menjelaskan lebih detail terkait puasa sunnah ini, perbedaannya apa saja, Pak, di antara puasa-puasa yang tadi Pak Iswayudi sebutkan. Lalu apakah ada hadisnya tersendiri terkait puasa-puasa itu, Pak? Misalnya begini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'adil hijjah wa yauma asyura wa salasata ayyamin min kulli syahr. Hadisnya mengatakan demikian, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa 9 hari Dzulhijjah. Jadi tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wa yauma asyura dan hari Asyura wa salasata ayyamin min kulli syahr dan ayyamul bid tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan. Itu kalau misalnya puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 kalau mereka ibadah haji, maka dia tidak melaksanakan. Seperti yang saya ungkapkan, tanggal 9 itu yang dia sedang wukuf di Arafah, kalau dia melaksanakan puasa, hukumnya adalah makruh menurut sebagian ulama, ya. Makruh, dan ada yang mengatakan khilaful aula. Itu artinya puasa. Kalau puasa Arafah apa? Puasa Arafah, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa siyamu yaumi Arafat ahtasibu ala Allah ayyukaffiras sanatal lati qablah was sanatal lati ba'dah. Bahwa puasa Arafah itu bisa menghapus dosa kita 1 tahun sebelumnya dan menghapus dosa kita setelahnya. Jadi akan dihapus kalau mereka yang puasa Arafah. Karena itu jangan lupa untuk berpuasa. Kalau misalnya dia bisa, maka dia bisa berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 kalau dia tidak sedang haji. Kalau mereka sedang tidak haji, tolonglah berpuasa. Kalau misalnya tidak sempat ya, minimal dia puasa tanggal 9-nya, 9 Dzulhijjah. Lalu bagaimana kalau mereka memiliki hutang puasa misalnya? Wah, saya kan puasa Ramadan kemarin memiliki hutang ini, gimana ini? Kata para ulama mengatakan dibolehkan untuk dia puasa pada 9 Dzulhijjah itu, puasa Arafah diniati bareng misalnya dengan membayar qodok puasa. Jadi niatnya gabung. Kalau misalnya dia niat mengkodoi puasa saja bertepatan dengan tanggal 9, maka dia pun mendapatkan pahala sunnah Arafah, puasa Arafah. Begitu ya. Dan lalu bagaimana bagi mereka yang puasa tarwiyah? Tarwiyah itu tanggal 8 tadi itu, Mbak. Karena memang ada perdebatan di kalangan para ulama, dan rata-rata ulama mengatakan hadis yang menjelaskan puasa tarwiyah, saumu yaumi tarwiyah kafaratu sanatin wa saumu yaumi arafah kafaratu sanataini. Bahwa puasa pada hari tarwiyah itu bisa menghapus dosa 1 tahun. Kalau puasa Arafah bisa menghapus dosa 2 tahun. Kalau misalnya ada perdebatan ulama tentang kenapa misalnya puasa tarwiyah itu ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, maka sebenarnya itu disebabkan karena hadisnya adalah hadis dhaif. Karena hadis dhaif, maka ada sebagian ulama yang mengatakan tidak usah disebutkan khusus namanya puasa tarwiyah. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa penyebutan khusus puasa tarwiyah itu ada karena berhubungan dengan fadhailul a'mal. Tidak jadi masalah. Sehingga kalau misalnya ada orang mengatakan membagi puasa di bulan Dzulhijjah itu menjadi 3, itu yang pertama adalah puasa tanggal 1 sampai tanggal 7, yang kedua puasa tarwiyah, yang ketiga namanya puasa Arafah. Sehingga lalu bagaimana kalau kita melaksanakan puasa Arafah? Bagi mereka yang melaksanakan, maka dalilnya atau argumentasinya adalah karena fadhailul amal. Fadhailul amal itu untuk keutamaan-keutamaan beramal supaya kita itu menjadi semangat gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak melaksanakan namanya puasa tarwiyah, berarti dalilnya di bawah dalil umum, di bawah argumentasi umum, di bawah alasan umum antara tanggal 1 sampai tanggal 9 itu.
Dan itu pahalanya besar. Gitu Mbak Puput. Okay. Baik, Pak Iswahyudi, lalu terkait puasa sunnah di bulan Zulhijjah ini, Pak, apakah terkait tata caranya, lalu nih ada perbedaan dengan puasa, misal puasa Ramadan dan puasa-puasa lainnya? Mungkin Pak Iswahyudi juga bisa menyebutkan bagaimana niatnya nih, Pak. Ya, untuk masalah puasa sunnah dengan puasa wajib ada perbedaan. Menurut madhab Imam Syafi'i, menurut madhab Syafi'i, bahwa puasa wajib itu niatnya harus tabyid, harus di malam hari, Pak. Harus di malam hari. Tapi kalau menurut Imam Malik, niatnya puasa wajib itu bisa diawali dari tanggal pertama untuk keseluruhan Ramadan. Tetapi ada kekhususan pada puasa sunnah. Puasa sunnah itu dia kalau misalnya lupa tidak niat di malam hari, ya, dia lupa tidak niat di malam hari, dia paginya ingat, oh ya ini tanggal 9 ini, berarti saya akan puasa sajalah. Saya akan puasa, atau dia lagi tidak punya, malamnya tidak punya niat untuk berpuasa, tapi karena paginya nggak ada makanan, udahlah saya tak niat aja gitu. Niat untuk puasa, itu boleh ya. Itu boleh. Itulah perbedaan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu menurut mazhab Syafi'i itu boleh diniati pada pagi hari, yang penting dia belum melakukan hal yang membatalkan puasa sampai jam 12 malam, jam 12 siang, sampai sebelum tergelincirnya matahari. Berarti sebelum waktu zuhur masuk, itu maksudnya ya. Sebelum waktu zuhur masuk, dia kalau belum melakukan hal yang membatalkan puasa, maka dia bisa berniat untuk puasa sunnah. Lalu niatnya bagaimana niatnya? Nah, niatnya begini. Misalnya kita mau niat tanggal 1 sampai tanggal 8, atau tanggal 1 sampai tanggal 7 yang menganggap bahwa puasa tarwiyah tidak ada. Tarwiyah itu tanggal 8, Arafah itu tanggal 9. Jadi kalau mereka misalnya mau berniat tanggal 1 sampai tanggal 8 sebagai sunnah puasa Dzulhijjah, 10 hari di awal Dzulhijjah atau 9 hari di awal Dzulhijjah, maka niatnya begini. Nawaitu shauma syahri Dzulhijjati sunnatan lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu shauma syahri Dzulhijjati sunnatan lillahi ta'ala. Kalau dalam bahasa Indonesia, di dalam hatinya dia berniat begini, aku niat puasa bulan Dzulhijjah sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau misalnya puasa Arafah bagaimana? Caranya kalau misalnya puasa Arafah, ya nawaitu shauma Arafata sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat puasa Arafah sunnah lillahi ta'ala. Lalu yang itu kalau di malam hari ya, kalau di malam hari. Kalau di malam hari lagi, kalau misalnya sholat tarwiyah, tadi saya mengatakan kalau ada mereka yang mengkhususkan tarwiyah, walaupun sebagian ulama misalnya mengatakan bahwa tarwiyah itu tidak ada karena hadisnya hadis dhaif misalnya. Maka kalau ada sebagian ulama yang membolehkan dan seseorang mau berniat dengan puasa tarwiyah itu, maka niatnya adalah nawaitu shauma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Niat ingsun, bahasa Jawanya niat ingsun poso sunnah tarwiyah lillahi ta'ala. Lalu tadi saya mengatakan bahwa kalau mereka di malam hari tidak berniat, lalu di pagi hari sebelum waktu zuhur tiba, sebelum tergelincir matahari, dia berniat untuk puasa, boleh. Yang penting belum membatalkan dari itu. Karena puasa itu syaratnya tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, ya kan? Nanti kalau untuk ibadah tidak melakukan hal yang membatalkan pahala puasa, kan ada dua kan? Ya. Jadi tidak melakukan yang membatalkan puasa, makan, minum, jima, kan itu. Kalau yang membatalkan pahala puasa kan karena menghibah, karena memandang dengan cara syahwat, berbohong dan lain sebagainya. Nah, kalau dia malam hari itu belum berniat, lalu dia jam 9 pagi dia belum punya makanan, belum minum, belum berhubungan suami istri, belum melakukan hal yang membatalkan puasa, dia berniat, ini kan tanggal 9, saya akan puasa saja deh. Saya akan puasa. Puasanya jam 9 pagi, oke, boleh. Tapi niatnya misalnya begini niatnya, kalau misalnya nawaitu shauma hadzal yaumi, nawaitu shauma hadzal yaumi an ada'i syahri dzulhijjati sunnatan lillahi ta'ala. Saya ulangi supaya jelas. Nawaitu shauma hadzal yaumi
an adai syahri dzil hijjati sunnatan lillahi ta'ala. Itu kalau niat tanggal 1 sampai tanggal 7 atau 8. Kalau Arafah ya tinggal niat begitu saja. Kalau niatnya jam 9 pagi, nawaitu shauma hadzal yaumi an adai arafata sunnatan lillahi ta'ala. Itu niatnya. Kalau misalnya bingung, ini kok Arab ini? Nah, bingung kan? Ini kok Arab bagaimana? Ya sudah, niati saja di dalam hati, aku niat puasa Arafah sunnah lillahi ta'ala. Gitu aja cukup. Karena Allah Maha tahu terhadap apa yang kita lakukan. Itu kalau mau dibahasakan ya, niatnya mau dibahasakan. Tapi kalau misalnya dalam hatinya ini bahasa Arab, saya ribet, ini nggak bisa bahasa Arab ini. Ya sudah, niat saja dalam hatinya, aku niat puasa Arafah. Gitu aja. Gitu Mbak Puput. Baik Pak Iswayudi, lalu ini mungkin banyak menjadi pertanyaan dari Tribuners Pak. Benarkah menikah di bulan Zulhijjah ini dianjurkan Pak? Sebenarnya menikah itu di mana saja dianjurkan. Menikah itu dianjurkan di mana saja. Jadi tidak harus di bulan Zulhijjah, tidak harus di mana-mana. Cuman kadang pada bulan Zulhijjah itu bulan kebahagiaan. Mereka boleh saja. Jadi penganjuran itu tidak ada penganjuran harus di bulan Zulhijjah, harus di apa-apa, tidak ada. Ya, yang namanya menikah itu di mana saja silahkan kamu menikah. Yang penting syarat rukunnya menikah itu ada. Gitu Mbak ya. Baik Pak. Lalu jadi jangan memaksa-maksa. Kalau misalnya dia nggak punya biaya, terus nggak punya apa-apa, terus harus menikah di bulan Zulhijjah. Enggak kan? Kalau orang Jawa ya, ini orang Jawa, bodoh, selo, besar. Nah bulan selo itu nggak boleh kata orang Jawa begitu kan? Tradisi lokal itu. Bulan selo nggak boleh. Nanti dimulai lagi bulan besar. Nah bulan besar nanti ramai lagi orang menikah gitu. Nah, rame lagi orang-orang menikah di bulan besar. Sehingga artinya kalau mau menikah itu di bulan apa saja ya, di bulan Dzulhijjah, di bulan apa, di bulan nanti. Nah kecuali nanti ada tradisi lokal tertentu ya, tradisi lokal. Wah jangan menikah bulan Selo, nah, misalnya begitu. Jadi misal itu hanya bagian dari tradisi lokal ya, gitu. Baik Pak Iswayudi. Lalu benarkah Pak kalau di bulan Zulhijjah ini kita tidak boleh memotong rambut lalu memotong kuku? Apakah memang benar terkait larangan tersebut? Jika benar, apa alasannya ataupun adakah hadisnya terkait larangan tersebut, Pak? Jadi begini, kurban itu satu, pahala orang yang berkurban adalah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berkurban pahalanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada anjuran dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah." Jika kalian melihat hilal pada bulan Dzulhijjah. Idza ra'aitum hilala dzulhijjah. Jika kalian melihat hilal pada tanggal 1 berarti ya. Wa arada ahadukum ayyudhhiya kata Rasulullah, dan kalian berkeinginan untuk berkurban, fal yumsik, maka hendaknya dia menahan untuk tidak memotong an sya'rihi wal farihi. Hendaknya dia menahan untuk tidak memotong kuku dan tidak memotong rambutnya gitu. Memotong rambut dan memotong kuku-kukunya. Kenapa demikian? Karena diharapkan nanti kalau misalnya dia diampuni oleh Allah, seluruh tubuhnya itu, bagian-bagian tubuhnya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begitu. Jangan sampai nanti tertinggal tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 2 dia potong kuku. Jangan-jangan nanti kukunya itu tidak ikut terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka ada anjuran menurut Imam Syafi'i misalnya, mazhab Syafi'i, bahwa seseorang hukumnya makruh, tapi makruh Mbak ya, hukumnya makruh kalau dia mau berkurban, lalu dia memotong kukunya atau memotong rambutnya atau menghilangkan sesuatu di bagian tubuhnya lah gitu ya, di bagian tubuhnya, supaya nanti semua bagian tubuhnya ikut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tafsiran lain juga, tafsiran lainnya lagi yang diperintah untuk tidak dipotong itu hewannya, katanya begitu, hewannya jangan sampai rambutnya dipotong, jangan sampai rambutnya berguguran, jangan sampai kakinya berguguran. Kenapa demikian? Ada alasan dan ada argumentasi, karena nanti di akhirat
itu hewan kurban akan dikembalikan utuh sempurna sehingga memiliki kekuatan dan lain sebagainya. Intinya para ulama memang menyarankan berdasarkan hadis ini, idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa rada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Maksudnya adalah bahwa hukumnya makruh, ya. Hukumnya makruh walaupun menurut Imam Abu Hanifah misalnya mubah boleh, tetapi al khuruj minal khilaf mustahabun, lebih baik kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, tidak ada sesuatu yang mendorong dia untuk memotong kuku dan memotong rambut yang lebih penting, lebih berat akibatnya, maka sebaiknya jangan dipotong, jangan dipotong kukunya, jangan dipotong rambutnya. Ini bagi mereka yang mau kurban, gitu loh Mbak ya, yang mau kurban. Jadi kalau nggak berkorban ya nggak mau potong kuku. Gitu Mbak. Baik Pak, berarti itu khusus bagi yang mau berkorban. Lalu apakah Yang mau berkorban sampai kapan? Ya sampai kapan Pak? Kapan boleh sampai kapan? lagi? Ya sampai dia berkorban, sampai kurbannya dilaksanakan. Nah, misalnya kurbannya dilaksanakan tanggal 12. Nah, berarti setelah dia berkorban, silakan potong kuku. Karena memang potong kuku itu disunahkan ya, setiap minggu disunahkan. Jadi jangan sampai nanti terus gara-gara sampai 1 bulan utuh kukunya nggak dipotong. Jadi begini Mbak, memang tidak ada kesunahan untuk memperpanjang kuku Mbak. Lalu bagaimana ini untuk gaya-gaya itu? Gaya-gaya itu ya gaya saja, tidak ada kesunahan. Karena itu dalam tradisi Islam misalnya para ulama dalam kitab-kitab fikih itu menyarankan potong kuku itu misalnya di hari Jumat. Kenapa? Supaya kalau potong kuku itu tujuannya adalah supaya tidak ada kotoran-kotoran yang menempel di kuku kita ini. Maka ada aturannya memotong kuku itu. Pertama dari driji atau dari penunjuk, dari tunjuk yang kanan, kemudian dari tengah, kemudian ini, kemudian kelingking, baru kemudian jempol, baru kemudian kiri 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya begitu. Itu ada aturannya begitu ya. Yang sunnah, mustahab dalam bahasa fikih dibaikkan. Gitu Pak ya. Baik Pak, lalu jelang Hari Raya Idul Adha ini Pak, apakah ada amalan sunnah yang bisa kita lakukan menjelang sholat Id? Apakah ada perbedaan dengan Idul Fitri Pak? Nah pertama, kalau Idul Adha yang paling bagus dilakukan tadi itu adalah berkorban, dan sebelum Idul Adha, maka dia disunahkan kemana-mana. Yang paling bagus pertama adalah dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dan takbirnya Idul Adha itu lebih lama daripada takbirnya Idul Fitri. Ya, takbirnya lebih lama daripada Idul Fitri, karena takbir Idul Adha itu setelah dia sholat, maka setelah dia habis sholat fardu, habis sholat jenazah, itu disunahkan untuk membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai asar hari tasyrik tanggal ke-13. Kemudian kalau Idul Fitri itu ada zakat untuk orang miskin, ya kan? Untuk orang miskin. Maka pada Idul Adha ini ada pemberian kepada orang miskin daging kurban. Karena itu bagi mereka yang kurban, sebaiknya dia memberikan semua daging kurban kepada orang yang membutuhkan, kepada orang fakir miskin, dan dia hanya mengambil luqmatun au luqaimat. Hanya 1 kali makan, hanya 1 kali puluhan, barangkali orang Jawa puluhan atau beberapa puluhan, dia makan sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Ngambil kurban, daging kurban itu nggak usah banyak-banyak, itu diserahkan kepada orang karena dia untuk banyak orang, dan dia disunahkan makan itu adalah bagian dari hati hewan kurban, hatinya ya. Jadi kalau ditanya kenapa kok hatinya yang dimakan, pertama lil ittiba, karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua kenapa yang kita diperintah untuk apa yang bagus adalah makan hati kambing itu, jawabannya adalah karena kita tafaulan namanya, karena nanti penduduk surga itu hidangan pertamanya adalah dari hati. Gitu Mbak. Jadi jangan kalau kita berkorban terus kita mengatakan, waduh nanti saya minta banyak ya, minta macam-macam, yang berkorban malah minta macam-macam. Gitu. Kalau bisa ya diserahkan kepada yang berhak, yang
yang orang miskin diserahkan, lalu kita hanya makan sedikit saja di antara daging kurban itu. Jadi kalau misalnya Mbak Puput bertanya, amalan apa yang bagus dilakukan menjelang Idul Adha adalah bertakbir, berdoa, kemudian berzikir, bertahlil. Jangan lupa tadi itu berdoa pada malam Idul Adha dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tribuners yang masih muda, jomblo-jomblo berdoa kepada Allah. Itu Mbak Puput. Baik, Pak Iswayudi. Mungkin sebelum kita tutup episode WAS kali ini, Pak Iswayudi bisa memberikan closing statement ataupun pesan terkait keistimewaan bulan Zulhijjah ini, Pak. Begini para Tribuners yang berbahagia, bahwa sesungguhnya kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal. Kita tidak pernah tahu kapan ajal itu menjemput. Maka yang paling bagus kita lakukan adalah ketika kita memiliki kesempatan dan ketika kita memiliki kemampuan untuk melakukan ibadah yang terbaik, maka lakukanlah ibadah itu. Bagi Anda yang memiliki hutang puasa, maka bayar itu, hutang puasa itu di bulan Zulhijjah ini. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 bisa dibarengkan niatnya. Ya niat di dalam hati saja, niat puasa Zulhijjah dan membayar hutang, gitu aja nggak apa-apa, bisa. Kalau misalnya itu tidak bisa, Anda lakukan ya cukup niatnya satu, niat bayar hutang sajalah gitu. Niat bayar hutang, karena menurut sebagian ulama niat membayar hutang pada bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 nanti Anda akan mendapatkan pahala sunnah. Tapi bagi mereka yang tidak punya hutang, maka minimal satu hari Arafah itu lakukan, ya, lakukan puasa ini supaya kita itu memiliki bekal nanti ketika kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyia-nyiakan sesuatu yang penting, karena belum tentu kita akan bisa bertemu dengan bulan-bulan berikutnya atau Zulhijjah pada tahun akan datang. Karena meninggal tidak menunggu sakit, meninggal tidak menunggu tua, meninggal tidak menunggu apakah Anda belum menikah atau tidak menikah atau sudah menikah. Dan yang paling penting bagi itu adalah bahwa sesungguhnya ada doa-doa yang dikabulkan, doa-doa yang diijabah, doa-doa yang diijabah, doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah untuk kebaikan dunia dan akhirat, dan bagi Anda yang masih tua, berdoalah supaya anak-anaknya menjadi anak yang solih dan solihah, dan bagi Anda yang belum menikah, maka mintalah jodoh yang bagus, dan bagi Anda yang masih belajar, mintalah doa ilmu yang bermanfaat. Artinya jangan kau sia-siakan pada bulan yang penuh dengan keagungan ini, karena menyia-nyiakan adalah tindakan yang sebenarnya adalah sesuatu yang bisa memunculkan penyesalan, dan penyesalan itu di kemudian hari. Demikian Mbak Puput. Baik, Tribuners, itulah tadi pembahasan kita sore hari ini terkait keistimewaan bulan Zulhijjah. Semoga penjelasan Pak Iswadi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, terima kasih Pak Iswadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan terus episode-episode UASA selanjutnya setiap hari Jumat pukul 3 sore hanya di YouTube dan Facebook tribunnews.com. Saya Varian Ida Putriani beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.